Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hai guys, aku ingatkan kepada kawan-kawan ya, apologet muslim, tolong jangan biarkan orang-orang kafir membacakan Al-Quran, baik itu bahasa Arabnya, apalagi terjemahannya. Karena terjemahan itu kan relatif. Tafsir Ibnu Katsir itu bisa berbeda dengan tafsir Jalalain, tapi bisa juga ada kesamaan, bisa saling mendukung. Kenapa? Karena tafsir itu produk akal manusia, produk hati manusia yang bersih. Tapi kan ada kalanya juga hati dan pikiran itu tidak sebersih sebagaimana Nabi dan Rasul. Apalagi misalnya sebagaimana malaikat yang menerima wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada Nabi dan Rasul. Dalam suasana perdebatan kalian biarkan atau kalian suruh mereka yang baca. Akhirnya seolah-olah dia yang jadi ahli tafsir. Anda tidak menguasai ternyata apa yang dia baca, habislah Anda digilingnya. Ini kesalahan fatal ya, besar sekali. Saya kasih contoh nih ya. At-Tahrim ayat 12. Saya kasih contoh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Saya bacakan artinya ya. Dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami. Dari roh ciptaan kami. Dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya. Dan dia termasuk orang-orang yang taat. Nah, tadi saya ada mendengar dari Oten yang membacakan ini. Ya, karena dibiarkan. Atau jangan-jangan mungkin entah disuruh ya oleh si Muslim apologet. Dia yang baca. Dia mengatakan, dia membacakan, atau mungkin dia pelintir, atau mungkin memang begitu tertulis. Karena terjemahan ini, lain orang, lain penerbit bisa beda memang. Karena dia terjemahan, ya. Jadi kalau terjemahan itu tergantung ahlinya memang. Ya, kalau dia buat begitu, dia paham tentang itu. Tapi orang kafir yang baca, yang tidak tahu tentang Quran, ya apa yang dia baca dia anggap begitu. Tapi kalau dia nanti tanya kepada ahli tafsir, nanti ternyata pemahaman dia jadi berbeda. Kenapa? Karena bagi si ahli tafsir, apalagi bagi orang Arab, itu misalnya kita ngomong begini, aku mau pergi ke swalayan, misalnya begitu. Aku mau pergi ke swalayan. Ini kan jelas kan? Aku mau pergi ke swalayan. Aku subjek, ya kan? Pergi kata kerja. Swalayan objek, subjek predikat objek. Tapi kan bisa juga orang gini. Aku ke swalayan. Kata perginya hilang. Nggak ada ditulis. Tapi orang paham karena itu memang bahasa dia. Nah, si ahli tafsir dan orang Arab, ini Ibnu Katsir, tapi secara lain, ini memang orang apa banyak? Orang Batak, orang Melayu kan enggak. Nah, jadi kalau dia nggak tulis, dia paham. Sehingga Anda harus merujuk kembali. Bahkan jika mungkin bertanya langsung kepada orangnya, si ahli tafsir. Tapi ahli tafsirnya kan jauh. Anda tanya kepada ulama. Jadi bukan Anda membaca lalu Anda pahamkan, oh memang begitu. Enggak. Maka di tafsir yang lain atau di terjemahan yang lain, ini misalnya di Quran saya ini ya. Nih, ya ini kata ciptaan ditulis dalam kurung. Ya, jadi tadi aku pergi ke swalayan. Kalimat kedua, aku ke swalayan. Kata perginya hilang. Kemudian, misalnya satu lagi, aku pergi, tapi kata perginya dalam kurung, ke swalayan. Tapi bisa juga orang gini. Misalnya kalau didahului oleh pertanyaan. Ya, atau katakanlah dia nggak pakai pertanyaan juga nggak apa-apa. Yang penting mereka sebenarnya sudah paham. Aku swalayan. Aku swalayan ya. Bagaimana orang yang tidak paham, orang di Afrika sana mendengar ini? Aku swalayan, berarti dia swalayan. Kau kan manusia, bukan swalayan. Maksudnya aku mau pergi ke swalayan. Tapi mereka paham, kita yang nggak paham karena nggak tahu konteksnya seperti apa yang terjadi. Mengerti? Maka jangan Anda biarkan orang membaca seperti itu dan Anda nggak bisa hanya mengacu kepada satu tafsir, kepada satu terjemahan. Karena terjemahan itu produk manusia. Jadi yang produk Allah Subhanahu Wa Taala apa? Ini Al-Quran dalam bahasa Arab. Makanya teks bahasa Arabnya tidak pernah dihilangkan. Beda dengan kitab-kitab orang-orang kafir. Ya, atau misalnya aliran kepercayaan, mana tahu kalau punya kitab juga. Itu kan mereka buat sendiri, ya terserah mereka. Ini kan kalimat Allah Subhanahu Wa Taala ditulis dalam bahasa Arab. Bahasa Arab, Google sendiri mengatakan, Google ya, itu kosakatanya 12 juta. Di bawahnya ada bahasa Inggris sekitar 8 jutaan. Di bawahnya kurang sekali. Jadi Anda bisa bayangkan kosakata itu pemahamannya bisa berbeda. Bisa tergantung konteks. Jadi betul-betul ahli tafsir yang mampu memahamkan itu. Sehingga kita harus bertanya, ini sebenarnya maksudnya apa? Saya pernah dicegah oleh kawan saya ketika saya mengatakan ati Allah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada para pemimpin. Ini maksudnya seperti apa? Oh, maksudnya begini-begini saya bilang. Datang kawan saya bilang, "Oh, jangan kau bilang begitu, belum tentu maksudnya seperti itu." Nah, gitu guys ya.
Oke, jadi dan Maryam putri Imran memelihara kehormatannya. Maka kami tiupkan ke dalam rahimnya. Kami tiupkan ke dalam rahimnya. Ada juga yang menulis, kami tiupkan ke dalamnya. Nggak disebut rahimnya. Bagaimana kalau seperti itu? Ya kan? Sebahagian dari roh kami. Ada yang menulis seperti itu. Sebagian dari roh kami. Sehingga dimahami. Berarti Allah itu roh. Maka kita ini adalah sebagian dari roh Allah. Bukan sebahagian dari roh ciptaan kami. Nah, di sini dibuat ciptaan itu di dalam kurung. Jadi, sebagian dari roh dalam kurung ciptaan kami. Pada terjemahan yang lain, hanya ditulis sebagian dari roh kami. Atau mungkin dipelintir, di framing. Atau memang dihilangkannya karena memang dia ingin fitnah terjadi. Dia hanya mengatakan, atau dia menulis, atau dia membaca, sebagian dari roh kami. Sehingga orang berpikir berarti Allah itu roh. Sama dong kalau gitu sama orang Kristen. Dengan konsep trinitasnya. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Siapa ini? 3 dalam 1. 1 kepribadian. Nah, ini nggak sama. Nggak sama guys ya, nggak sama. Dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya. Dan dia termasuk orang-orang yang taat. Nah, roh ini siapa? Roh ini siapa? Roh ciptaan Allah. Allah ciptakan ini roh. Siapa yang menyukai? Di sini Allah menggunakan kata kami. Allah langsung? Enggak. Masa Allah langsung yang melakukan itu? Itu nggak masuk akal juga. Karena Allah Maha Kuasa kan. Masa kalau Allah kuasa, dia nggak menggunakan manajemennya? Lalu siapa? Allah memerintahkan Jibril untuk meniupkan sebagian roh dari ciptaan kami ke dalam Maryam. Ke dalam Maryam. Ada yang tidak menyebut di situ? Ke dalam rahim. Ada terjemahan yang seperti itu. Tidak menyebut ke dalam rahim. Kata rahimnya tidak dimunculkan. Tapi dalam terjemahan lain kata rahimnya dimunculkan. Karena apa? Karena secara anatomi tubuh manusia, memang rahim itulah tempat si janin bertumbuh kembang. Alaqah muncul dari situ. Ya, sehingga kemudian menjadi janin, bertumbuh dia jadi daging, jadi tulang, jadi jari-jari, berbentuk kepala dan seterusnya. Jadi seperti itu. Nah, itu tafsir Ibnu Katsir. Dan kalau kita buka tafsir Jalalain, ternyata senada dengan ini. Yang nggak benar itu adalah ketika dia mengatakan bahwa roh itu ditiupkan ke dalam farji, katanya, farjaha. Farji itu apa? Farjaha katanya. Kelamin. Bukan kepada kelamin. Mana ada kelamin? Kelamin itu kan saluran terakhir untuk buang air kecil. Atau mengeluarkan kotoran haid. Masa roh ke situ? Jadi pakai ilmu. Memahaminya pakai ilmu. Bukan dengan prasangka. Oh berarti begini, berarti begini. Emang lu siapa? Gitu. Sekarang saya mau jelaskan secara lebih khusus tentang adanya frasa ahsanat farjaha. Kalau kalimat dari awalnya kan begini. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi mir ruhi. Ya, mir ruhina. Oke ya. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi mir ruhina. Oke. Dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya. Kita garis bawahi, yang memelihara kehormatannya. Maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami. Kita mau bahas tentang ahsanat farjaha. Nah, kata ahsanat itu asal katanya adalah ihsan, yang artinya membentengi, memelihara, menjaga dengan kuat. Farjaha itu pemahamannya, pengertiannya adalah lubang. Ya, satu tempat yang di situ ada lubangnya. Dalam hal ini yang dimaksud di sini adalah kemaluan perempuan itu. Tapi dalam bahasa perumpamaan, kata kemaluan di situ adalah kehormatan. Misalnya ada orang mengatakan begini, jagalah kehormatan dirimu. Itu artinya jagalah kemaluanmu dari masuknya kelamin yang tidak sesuai dengan hukum. Jadi orang akan menjadi hina kalau ada kelamin atau benda lain yang masuk ke farjaha, ke dalam farji, ke dalam kemaluannya perempuan. Maka orang mengatakan jaga kemaluanmu, jaga kehormatanmu, jaga kemuliaan dirimu. Artinya apa? Jangan sampai kau berzina. Ya, jangan sampai kau diperkosa orang. Jangan sampai kau diperdaya orang. Nah, di dalam konteks dan teks ayat ini, Allah itu sebenarnya sedang memuji Maryam karena dia mampu menjaga kehormatannya, menjaga kemuliaannya, menjaga kemaluannya dari sentuhan kelamin laki-laki, atau tangan laki-laki, atau sentuhan laki-laki, atau sentuhan apapun. Karena dia mampu menjaga itu, maka Allah memujinya dengan ayat ini. Kata Allah, dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya. Memelihara kehormatan. Jadi, ahsanat farjaha, memelihara kehormatannya. Memelihara kemaluannya maksudnya. Jadi jangan diartikan roh itu ditiupkan ke dalam kemaluannya. Ya, sebenarnya kalau dikatakan ditiupkan ke dalam rahimnya, itu masih benar. Kenapa? Karena memang di situ tempat daripada janin yang akan ditiupkan roh kepadanya. Tapi kalau terkait dengan memelihara kehormatan, memelihara kemaluan, kan nggak tepat kalau roh itu ditiupkan ke situ.
sahabat-sahabat ya, tolong ya, jangan biarkan orang-orang yang tidak tahu ya, yang tidak paham, tapi sebenarnya itu salah kita. Kenapa kita biarkan dia yang membaca? Mana tahu dia. Ya, oke. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.